Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis tipologi Classen. Apa itu analisis tipologi wilayah Classen? Analisis tipologi wilayah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah dan masing-masing daerah. Tipologi Classen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Menurut Classen, tipologi daerah dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang memiliki laju pertumbuhan daerah dan pendapatan per kapital yang lebih tinggi dari rata-rata wilayah. Yang kedua, daerah maju tetapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapital yang lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata. Yang ketiga, daerah perkembangan cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tetapi tingkat per kapital lebih rendah dari rata-rata. Yang keempat, daerah relatif tertinggi adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapital yang rendah. Berikut disajikan tabel produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga konstan menurut kabupaten atau kota di Provinsi Lampung tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya disajikan tabel laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut kabupaten atau kota di Provinsi Lampung tahun 2016 sampai 2020. Dari kedua tabel tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh berada pada Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Daerah berkembang cepat berada pada Tanggamus, Lampung Timur, dan Metro. Daerah maju tapi tertekan berada pada Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Mesuji. Sedangkan daerah yang relatif tertinggal berada pada Lampung Barat, Lampung Utara, Waikanan, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat. Berdasarkan tabel, maka tepat diketahui bahwa Kabupaten Lampung Selatan dan Bandar Lampung berada pada daerah cepat maju dan cepat tumbuh, dengan PDRB per kapita dan laju pertumbuhannya lebih besar daripada PDRB per kapita dan laju pertumbuhan provinsi. Kabupaten Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Mesuji berada pada daerah maju tetapi tertekan, dengan PRDB per kapita lebih besar dari provinsi, namun laju pertumbuhannya lebih rendah dari provinsi. Kabupaten Tanggamus, Lampung Timur, dan Metro berada pada daerah berkembang cepat, dengan PDRB per kapita lebih rendah dari provinsi, sedangkan laju pertumbuhannya lebih besar dari provinsi. Kabupaten Lampung Barat, Lampung Utara, Waikanan, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, dan Pesisir Barat berada pada daerah relatif tertinggal, dengan PDRB per kapita dan laju pertumbuhannya lebih kecil dari PDRB provinsi. PDRB per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, saling tidak sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa. Dengan mengetahui struktur ekonomi wilayah, maka upaya pembangunan ekonomi dapat diarahkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi wilayah. Untuk daerah maju tetapi tertekan, kebijakan perubahan struktur ekonomi harus dikembangkan selaras dengan perkembangan global yang menentang dari segi keunggulan produk dan kemampuan bersaing. Orientasi pembangunan wilayah terfokus dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif
yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan. Untuk daerah berkembang, pemerintah kabupaten harus mampu mengalokasikan anggaran untuk belanja pemerintah yang proporsional sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Suatu alokasi anggaran belanja pemerintah yang tidak terkesan boros dan pelit. Pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan pengeluaran untuk meningkatkan fasilitas publik dan fasilitas modal yang dapat meningkatkan investasi daerah. Pembangunan infrastruktur akan berdampak pada peningkatan investasi sehingga pendapatan masing-masing daerah dapat meningkat. Untuk daerah relatif tertinggal, perlu dikembangkan kerjasama secara intensif dan berkelanjutan dengan daerah sekitar kabupaten-kabupaten relatif tertinggal, terutama dengan daerah yang berbatasan langsung dengan mensinergikan program-program atau kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil pembangunan yang optimal tanpa mengabaikan kerjasama dengan daerah lain. Daerah maju, pemerintah kabupaten harus mampu mempertahankan tingkat inflasi yang rendah, stabil, dan dapat dikendalikan. Karena semakin tidak stabilnya laju inflasi akan mengurangi kepercayaan pasar untuk berinvestasi, sehingga dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi regional.